Assalamualaikum Pak Camat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik dan sehat ya. Alhamdulillah sehat. Ya, setelah sekian lama saya berupaya untuk ketemu dengan Pak Camat wawancara khusus. Nah, hari inilah kesempatan tempatnya diberi Yang Maha Kuasa. Pak Camat, Siap. kemarin hari Sabtu saya dan kawan-kawan menjelajah wilayah yang paling ujung Kabupaten Kampar Kiri Hulu, tepatnya itu di Desa Pangkalan Serai. Siap. Seperti biasa, untuk wilayah Kampar Kiri Hulu ini akses infrastrukturnya jalan tidak ada sama sekali, yang mana jalur interpretasi dulu belum juga rampung. Siap. Kemudian kita melihat alternatif jalan itu hanya melalui air, yaitu sampan. Siap. Yang kami lihat di sana, Pak Camat, adalah Desa Pangkalan Serai yang kami jenguk. Siap. Kami bercamping dan mancing di hilir sedikit dari Pangkalan Kapas di Pulau Tonga itu. Nah, Pak Camat, secara umum Kampar Kiri Hulu itu apa sih yang dibutuhkan itu, Pak Camat? Oke, terima kasih. Ini merupakan suatu anugerah. Kita bisa berjumpa, bisa berdialog. Mungkin sedikit banyaknya kami atas nama masyarakat Kampar Kiri Hulu bisa berkeluh kesah dengan kawan-kawan. Tentu sebelum saya memaparkan panjang lebarnya tentang Kampar Kiri Hulu, mungkin sedikit akan saya gambarkan geografisnya Kampar Kiri Hulu. Di mana Kampar Kiri Hulu ini salah satu kecamatan yang terletak paling ujung di Kabupaten Kampar, yang berbatasan langsung dengan Kuansing dan juga berbatasan dengan Sumatera Barat. Dan Kampar Kiri Hulu ini kalau saya bilang ini terdiri daripada 3 jalur. Ada jalur kiri, ada jalur kanan, ada jalur tengah. Yang termasuk di jalur kiri itu kalau dari ibu kota kecamatan terdiri dari 8 desa. Itu dikenal dengan jalur interprestasi. Kenapa saya katakan demikian? Karena memang untuk khusus jalur kiri ini tidak ada sedikit pun jalan ataupun transportasi selain daripada sungai. Semata-mata memakai sampan untuk berkunjung dari desa ke desa. Itu ada 8 desa, itu mulai dari desa Morabio sampai ke desa Pangkalan Serai. Kemudian jalur tengah. Jalur tengah di Morabio itu ada sungai itu bercabang ke kanan. Itu di cabang kanan itu ada terdiri dari 4 desa. Ada Koto Lama, ada Sungai Santi, ada Dua Sepakat, dan ada Ludai. Dan jalur tengah ini sedikit-sedikit sudah ada jalan darat yang bisa dilewati pakai kendaraan roda 2. Seperti ke Sungai Santi sudah bisa pakai sepeda motor. Ke Dua Sepakat juga begitu, dan ke Ludai juga begitu. Dari Muara Selaya tuh ya? Masuknya dari area Muara Selaya. Itu ada jalan alternatif menuju Desa Ludai. Tapi jalannya sampai hari ini yang bisa dilewati oleh mobil-mobil double cabin. Tidak sembarang mobil yang bisa masuk ke sana. Betul. Kemudian jalur kanan. Ini jalur ketiga, jalur kanan itu dikenal dengan jalur kuning. Kenapa saya katakan jalur kuning? Kalau dahulu setiap kita lewat di sana, apapun warna kendaraan kita, pulangnya pasti berwarna kuning. Karena bermandikan lumpur. Tapi alhamdulillah berkat pembangunan yang selalu dicurahkan oleh pemerintah Kabupaten Kampar dan juga Provinsi Riau, yang jalur kuning itu sudah beransur berubah dan sudah sebagian besar sudah kita lewati dengan
seminisasi. Iya. Nah, ada yang base, Iya. seminisasi. Kalau sampai ke Batu Sasak itu alhamdulillah sampai hari ini seperti apapun kondisinya cuaca kita masih tetap bisa lewat pakai kendaraan roda 4. Rigid ya. Ya. Nah, cuma dari Batu Sasak sampai ke Kebun Tinggi sekarang itu yang masih jalannya masih perlu artinya kita memperhitungkan cuacanya. Kalau cuacanya buruk itu kita nanti akan bermalam di jalan. Iya. Tapi kalau pas cuacanya bagus, ada panas, alhamdulillah nanti perjalanan kita akan lancar. Seperti itulah kira-kira kami selalu berkunjung ke desa-desa itu. Kemudian Kampar Kiri Hulu ini seluruhnya terdiri dari 24 desa, Pak. Iya. Ya, 24 desa. Dan yang 24 desa ini kalau kita hitung penduduknya tidak seberapa. Jika dibandingkan penduduk yang 24 desa ini, mungkin lebih banyak lagi penduduk satu desa di Kecamatan Siak Hulu. Iya. Seperti Desa Kubang Jaya. Itu DPT-nya mencapai 11.000 dan 12.000. Iya. Sementara di Kampar Kiri Hulu ini berkisar sekitar 8.000 sekian DPT-nya. Nah, begitulah pertimbangan perbandingan penduduknya. Desa dengan kecamatan bandingnya ya? Iya. Nah, itu satu desa tuh di Siak Hulu. Iya. Satu kecamatan di Kampar Kiri Hulu. Oke. Masih banyak lagi desa yang di Siak Hulu itu. Kalau hitungan penduduknya. Namun karena Kampar Kiri Hulu ini mayoritas dan tak ada pendatang, itu seluruh penduduknya adalah penduduk tempatan. Iya. Dan suku asli yang dari nenek moyangnya sampai hari ini. Jadi tidak ada penduduk pendatang yang berdomisili di Kampar Kiri Hulu ini, khususnya di daerah yang 8 desa itu. Iya. Tapi kalau di bagian Kampar Kiri itu sudah banyak datang, seperti di Sungai Rambai, Sungai Raja, nah, itu sudah banyak pendatang. Karena situ sudah bisa membuka kebun, soalnya hutan di sana itu bukan termasuk hutan lindung. Nah, sementara di Kampar Kiri Hulu ini terikat dengan hutan lindung, hutan Suaka Marga Satwa, sehingga tentu aktivitas daripada masyarakat itu sungguh terbatas untuk menjaga kelestarian hutan kita ini. Nah, kami selaku pemerintah kecamatan dan juga sepakat dengan pemerintah desa ini sama-sama komit di dalam menjaga kelestarian lingkungan kita ini. Keasrian alamnya, kemurnian airnya, itu selalu kami jaga. Semoga hendaknya nanti ini betul-betul menjadi alami, tidak dikotori oleh entah bermacam-macam pabrik apa dan segala macamnya kan. Nah, itulah harapan kami. Namun tentu selaku masyarakat Kabupaten Kampar yang punya hak dan kewajiban yang sama dengan yang lain-lainnya, tentu rasa kemerdekaan itu sangat-sangat kami harapkan. Karena kalau kami menilai sampai hari ini belum full merdekanya masyarakat. Masyarakat Kampar Kiri itu, Pak. Iya, sebenarnya apa yang dibutuhkan? Kembali ke pertanyaan tadi awal tadi, untuk terkhusus kepada wilayah itu sendiri, apa sih yang dibutuhkan sebenarnya? Semuanya itu yang sangat dibutuhkan itu tergantung kepada transportasinya, Pak. Itu pokoknya. Itu pokok utamanya itu. Kalau transportasinya lancar, secara otomatis nanti ekonominya akan lancar. Nah, sekarang inilah yang menjadi kendalanya. Transportasinya dari desa ke desa itu masih memakai sampan. Nah, sehingga nanti hasil tani, hasil perkebunan yang ada di wilayah itu sulit untuk dibawa ke pasar. Kosnya tinggi. Kosnya tinggi. Nah, inilah salah satu kendala mungkin terhambatnya perkembangan ekonomi di daerah desa-desa tersulit di Kampar Kiri Hulu itu. Oke, Pak Camat, ini ada fenomena yang kami lihat. Jika akses transportasi tadi tidak juga bisa maksimal dilakukan oleh pemerintah daerah ataupun juga provinsi ataupun pusat bahkan, kecenderungan warga-warga yang ada di sana itu akan berangsur-angsur berpindah ke daerah lain. Apa yang Pak Camat sampaikan? Ingin Pak Camat sampaikan? Kalau mungkin betul sebahagian ada yang beransur-ansur pindah, tapi sebahagian besar masyarakatnya tidak mau pindah, Pak. Kenapa gitu tidak mau pindah? Ya karena itu tadilah, karena mereka itu betul-betul mencintai wilayahnya. Oke. Nah, karena di situ nenek moyangnya. Baik ya. Nah, sehingga
pola-pola pikir yang primitif itu masih ada sama mereka. Nah, mereka ingin merdeka tapi di wilayah dia sendiri. Kalau kita mau keluar, kita tinggalkan kampung halaman, sama aja dengan tidak, kan gitu. Nah, ini yang dibutuhkan masyarakat itu dia masih tetap berada di wilayah dia, kemudian dia bisa menikmati seperti apa yang dinikmati oleh orang-orang yang ada di luar sana. Bicara Kampar Kiri Hulu ini sebenarnya tidak habis-habisnya ya Pak Camat. Betul. Pendidikan, kesehatan, betul, sosial nih masyarakatnya ini. Nah, pihak kecamatan, proposal apa yang diajukan kepada pemerintah daerah atau provinsi? Oke, ini sebetulnya melalui Musren Bang Des, melalui Musren Bang Cam, bahkan sampai ke Musren Kabupaten. Ini setiap tahunnya kita selalu mengusulkan yang pertama sekali ya itulah transportasi tadi, artinya jalan. Sebetulnya ini sudah ada perhatian pemerintah itu dari pusat sudah ada melalui kemarin ada namanya jalur interprestasi. Tetapi ini tidak maksimal. Kenapa saya katakan tidak maksimal? Karena alam di Kampar Kiri Hulu ini tidak sama dengan yang bagian-bagian luar sana. Alamnya di Kampar Kiri Hulu ini berbatu-batuan. Sehingga dalam pekerjaan jalan interpretasi itu cuma diserahkan kepada tenaga manusia, tenaga masyarakat, manual. Sementara lokasi yang dikerjakan itu bebatuan. Jadi kekuatan tenaga manusia itu sampai di mana? Nah, tentu yang cuma yang lunak-lunak, yang tanah-tanah itu yang bisa mereka cangkul. Jadi bantuan interpretasi dengan yang telah dilaksanakan telah berlalu itu saya menganggap itu gagal. Saya menganggap gagal. Kenapa begitu? Dibuka badan jalan 1,5 meter dengan cangkul, ya kan? Belum sampai ke ujung yang pangkal udah longsor. Nah, tentu gagal jadinya. Nah, ini tujuannya dari desa ke desa. Belum nyambung lagi dari desa A ke desa B-nya. Yang di belakangnya udah longsor lagi. Nah, karena medannya itu. Jadi kalau memang betul ingin membuka akses jalan ke Kampar Kiri Hulu ini tentu dengan peralatannya yang lengkap, yang memadai, dan yang betul-betul mampu menembus batu memecah batu itu, sehingga nanti terbukalah badan jalan itu. Sebenarnya kenapa kok cuma 1,5 meter buka badan jalannya Pak Camat? Karena daerah ini daerah hutan lindung. Apa bedanya dengan desa Kebun Tinggi itu? Nah itu dia. Itu yang menjadi pertanyaan besar bagi masyarakat, khususnya yang di daerah 8 desa itu. Nah, karena orang itu berasumsi nanti kalau dibuka badan jalan besar-besar, hutan-hutan yang ada di hutan lindung itu keselamatannya tidak terjamin. Secara tidak langsung maupun secara langsung masyarakat nanti akan mengolah hutan itu, merambah hutan yang ada di kawasan Bukit Timbang, Bukit Baling itu. Inilah salah satunya mungkin acuan masyarakat pemerintah untuk tidak membenarkan pembukaan badan jalan terlalu lebar dan tidak membenarkan pembukaan badan jalan dengan memakai alat berat. Nah, sehingga dipakailah dengan tenaga manusia. Kita kan bisa membaca seberapa kuatnya tenaga manusia. Iya betul. Pak Camat. Ada fenomena yang lain Pak Camat yang juga tak kalah penting yang kami lihat, temukan. Para kepala desa kebanyakan tidak berdomisili di desa yang mereka pimpin. Betul. Ada yang ingin Pak Camat sampaikan? Itu karena kami di sini menjadi camat kurang lebih masih belum genap 1 tahun. Ini memang suatu penekanan bagi kami kepada kepala-kepala desa untuk bisa berdomisili di desa secara beransur-ansur, karena memang pelayanan masyarakat itu tanpa adanya kepala desa itu di desa tentu tidak maksimal. Tapi inilah yang agak rumit sedikit. Ini suatu dilema. Suatu dilema. Mungkin sebelum dia ditunjuk menjadi kepala desa, dia berdomisili di desa.
Setelah dia nanti jadi kepala desa, setelah sering keluar, terasa keindahannya di luar, dan punya penghasilan mungkinnya agak berlebih, bikin rumah di luar. Sehingga desanya kadang-kadang, nah itulah. Memang rata-rata seperti itu Pak, tidak saya pungkiri itu. Dan saya sudah beransur-ansur ingin menghimbau rekan kepala desa itu untuk bisa berdomisili di desanya supaya pelayanan masyarakat itu maksimal gitu. Ya, atau setidak-tidaknya barangkali misalnya 1 kali seminggu mereka harus ke desa misalnya. Ya, memang kalau selama ini memang seperti itu Pak. Ya, sekali seminggu dia pulang ke desa, nah mungkin bermalam di desa 2 atau 3 malam, hilang lagi. Seperti itulah. Iya, bahkan itu kantor desanya tidak terawat, debu, kotor, aduh, sayang sekali kami melihat aset. Padahal pelayanan pemerintah itu pusatnya ada di kantor desa Pak Camat. Nah, mungkin ada himbauan khusus di itu Pak Camat. Sebetulnya himbauan itu sudah hampir setiap kali musyawarah, setiap rapat itu dihimbau kepada kepala desa supaya betul-betul memaksimalkan penggunaan kantor desanya. Baik itu secara dimaksimalkan kebersihannya, itu sudah selalu dihimbau kepada rekan-rekan kepala desa. Tapi karena sikonnya di desa, rata-rata kepala desa ini banyak yang melayani masyarakatnya cuma dari rumah ke rumah aja. Nah ini dia suatu dilema juga. Betul Bapak, apa yang Bapak bilang itu, kebetulan mungkin ada desa yang Bapak kunjungi, menjumpai kantornya seperti itu, tapi tidak seluruhnya Pak. Betul. Tidak seluruhnya, adalah beberapa desa mungkin yang mengalami hal yang seperti itu. Atau mungkin pihak kecamatan menginisiasi lomba kebersihan kantor desa atau desa terbersih, desa yang nyaman gitu mungkin? Nah, insya Allah Pak, insya Allah ini sudah menjadi gagasan kita. Oh gitu. Nah, tapi karena seperti yang saya sampaikan tadi, saya juga di sini masih baru kan, belum genap 1 tahun. Insya Allah di tahun 2025 ini sudah menjadi program kita nih. Mantap. Untuk mengadakan suatu lomba kebersihan kantor desa, atau lomba pelayanan terpadu di kantor desa. Mana yang dapat juara nanti akan kita beri reward seperti itu. Kebersihan desa juga ya kan, kalau izin Pak, memang tidak semuanya barangkali yang jorok gitu ya, jalannya banyak sampah apa macam lah ya. Tapi saya pikir ini perlu juga ditekankan biar ketika pengunjung datang nyaman gitu. Siap. Nah, itu dia. Apa harapan Bapak terhadap pemerintah daerah Kabupaten Kampar dari berbagai sektor, misalnya pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan wisata untuk Kampar Kiri Hulu secara umum dan khusus untuk yang paling ujung nih, karena yang kami kunjungi di Pangkalan Sarai. Terima kasih Pak. Sebetulnya harapan saya itu tidak muluk-muluk Pak. Yang pertama sekali tentu perhatikan transportasinya. Kemudian juga kami berharap perhatikan pendidikannya. Karena tanpa pendidikan nanti tentu tidak bisa melahirkan putra-putri yang betul-betul siap pakai di dalam membangun desanya masing-masing. Betul sekali. Kemudian juga kami berharap ini betul-betul pemerintah Kabupaten Kampar terkhusus kepada Dinas Pariwisata. Karena Kampar Kiri Hulu ini merupakan salah satu kecamatan yang mungkin punya peluang besar untuk pengembangan wisata. Karena wisata alamnya di Kampar Kiri Hulu ini betul-betul tidak kalah dengan wisata alam yang ada di Sumatera Barat. Tinggal lagi mungkin inilah jalan dan transportasinya tadi. Nah, jadi kalau umpamanya jalannya dari desa ke desa bahkan sampai ke desa paling ujung itu sudah lancar, sudah bisa dilewati oleh pengunjung, nanti pengunjung akan datang sendirinya. Nah, ini sekarang ini dengan sampan kadang-kadang pengunjung itu berpikir untuk ke sana itu. Biayanya. Pertama biayanya, kedua risikonya. Karena tidak semua pengunjung itu yang tahu dengan berair. Ya kan? Banyak kadang-kadang yang takut dengan air. Nah itu. Jadi kalau nanti jalannya sudah lancar, insya Allah saya yakin Kampar Kiri Hulu ini nanti akan betul-betul dilirik oleh wisata-wisata luar.